Halo Libby Gengs. Jika mendengar kota mati, pasti terlintas di pikiran kita tempat-tempat menyeramkan yang dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Di Indonesia sendiri, ternyata ada loh beberapa kota dan kampung mati yang ditinggal oleh penduduknya dan bahkan telah resmi dihapus oleh pemerintah dari peta Indonesia. Yang pertama, ada Marina City. Terletak di Batam, Kepulauan Riau, dulunya Marina City adalah kota yang sangat indah. Tak hanya warga Batam atau Jakarta saja, tempat ini juga menjadi tempat singgah para turis mancanegara asal Singapura dan Malaysia. Karena lokasinya yang strategis dekat pelabuhan waterfront Marina, kota ini dulunya ramai sebagai tempat judi paling hits di tahun 2000-an. Setiap malam, kota ini dihiasi gemerlap lampu dan dipenuhi orang-orang yang ingin melipat gandakan uangnya dengan berbagai jenis permainan judi. Banyak bangunan megah ala Eropa yang dibangun di tempat ini, hingga Marina City dijuluki Las Vegasnya Indonesia. Selain menyediakan tempat judi, Marina City juga menyediakan fasilitas hotel, karaoke, bar, sampai restoran yang dibuka selama 24 jam. Tingginya cuan di Marina City tentu membuat banyak orang tergiur bekerja di sana. Bahkan kabarnya tukang ojek pun bisa beli mobil. Tapi, pemandangan itu sudah lama hilang dari Marina City sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang segala bentuk perjudian. Seiring waktu, Marina City mulai perlahan sepi, ditinggalkan penduduknya, dan menjadi kota mati. Keadaan mulai berubah, apalagi sejak Singapura membangun kuil perjudian di Marina Bay Sands yang menjadi tujuan wisata hiburan yang baru bagi warga Asia Tenggara. Saat ini, Marina City hanya tersisa bangunan kosong dengan cat mengelupas dan tembok yang rapuh. Setelah dari Marina City, kita terbang ke Majalengka. Lokasinya tepat berada di Blok Tarikolot, Desa Sidamukti, Majalengka, Jawa Barat. Sekitar tahun 2006 lalu, terjadi bencana longsor yang membuat ratusan kepala keluarga di Tarikolot meninggalkan pemukimannya. Tak sedikit pula rumah yang tertimbun reruntuhan akibat longsor dan memakan biaya ratusan juta rupiah. Beruntungnya, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Setelah 3 tahun berlalu pasca bencana longsor, sebanyak 253 kepala keluarga di Blok Tarikolot direlokasi oleh pemerintah setempat ke Blok Bualega Sidamukti. Karena Blok Tarikolot telah ditetapkan sebagai zona merah bencana oleh Badan Geologi Kementerian ESDM pada masa itu. Tercatat, masih ada sekitar 8 kepala keluarga yang terlihat beraktivitas dan memilih bertahan untuk tetap menggarap lahan pertanian serta perkebunan. Hanya saja, rumah lama yang telah ditinggal oleh penghuninya kini ditumbuhi semak-semak dan pepohonan rindang sehingga tampak seperti kampung mati yang ditinggal penduduknya. Perumahan mewah bergaya Eropa di Lembah Halimun, Perbawati, Sukabumi, Jawa Barat juga dianggap sebagai kota mati. Deretan rumah megah ini ditinggal pemiliknya dan tampak terbengkalai tak terurus. Dari bagian depan perumahan, terlihat 2 tiang dengan nuansa klasik Eropa yang dilengkapi bangunan air mancur di bagian tengah yang kini tak berfungsi. Satu persatu rumah megah berdiri dengan kokoh. Padahal bangunan tersebut sudah ditinggalkan selama 20 tahun lebih oleh pemiliknya. Jadi tak heran masyarakat sekitar menyebut kawasan ini sebagai kota mati. Di salah satu sudut perumahan mewah ini, terdapat sebuah bangunan berbentuk tembok kastil yang sangat besar, serta masjid yang sudah terbengkalai. Meski tampak horor,
ternyata ada satu keluarga asal Belanda yang nekat tinggal di salah satu rumah di Lembah Halimun. Alasannya sederhana, karena adem dan gak ada polusi. Sekarang menuju ke Sumatera Utara. Ada desa Simacem di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, yang berjarak sekitar 3 km dari Gunung Sinabung, sebuah gunung api aktif yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Setelah diterjang awan panas dengan jarak luncur mencapai 4,5 km, desa ini terbakar dan rata dengan tanah di tahun 2015 lalu. Padahal dulunya desa ini menjadi salah satu sentra penghasil sayur mayur karena memiliki lahan yang sangat subur. Tapi kini desa Simacem ditetapkan sebagai kawasan zona merah dan sebanyak 445 jiwa penduduk desanya terpaksa harus direlokasi. Setelah dinyatakan sebagai kawasan zona terlarang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Desa Simacem benar-benar menjadi desa mati, tak ada warga, apalagi aktivitas pertanian. Siapa sangka, di tengah padatnya ibu kota Jakarta, ada sebuah kampung tua yang terletak di Jalan Diklat Depsos RT 133 Duku Kramat Jati, Jakarta Timur, yang tampak sangat mencekam layaknya di film-film horor. Pada tahun 1970-an, dulunya kawasan ini digunakan sebagai tempat pengungsian warga Vietnam saat terjadi perang di negara mereka. Inilah alasannya mengapa kawasan ini dikenal sebagai Kampung Vietnam. Sebagian besar rumah-rumah tua di sini hanya tersisa tembok tanpa atap. Pada bagian dalam bangunan pun tampak hanya dipenuhi sampah, tanaman liar, dan pepohonan. Meski tampak angker, ternyata kampung ini masih dihuni oleh 13 kepala keluarga. Bahkan, kampung ini juga sempat beralih fungsi menjadi panti jompo.